Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Setiawati dengan NIM 201299275, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Tematik Terpadu. Pada hari ini saya akan menjelaskan antar dan inter bidang studi. Pertama, pengertian pembelajaran terpadu tipe integrat. Pembelajaran integrat atau terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemanduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Pembelajaran model integrat atau keterpaduan adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Model integrat atau terpadu melihat kurikulum menggunakan kaleidoskop, topik interdisiplin atau antar mata pelajaran ditata kembali di antara konsep yang sama atau mirip dan munculnya pola dan rancangan. Melalui pendekatan antar mata pelajaran, model integrat memadukan atau mencampurkan 4 mata pelajaran utama dengan menemukan persamaan keterampilan, konsep, dan sikap pada keseluruhannya. Model pembelajaran integrat atau terpadu mempunyai ciri khusus, yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi inti topiknya sama. Pada model ini, tema yang berkaitan atau tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pada model ini, tema yang berkaitan atau tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pertama kali, guru menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara bidang studi. Pada tahap awal, guru hendaknya membentuk tim antar bidang studi untuk menyeleksi konsep-konsep, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang akan dipelajarkan dalam satu semester tertentu untuk beberapa bidang studi. Langkah berikutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang mempunyai keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa bidang studi. Bidang studi yang diintegrasikan misal matematika, seni, dan bahasa, dan pelajaran sosial. Karakteristik model integrat. Model pembelajaran terpadu ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabung beberapa mata pelajaran, yaitu menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa mata pelajaran. Model pembelajaran integrat atau terpadu mempunyai ciri khusus, yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi inti topiknya sama. Pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pertama kali, guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara bidang studi. Pada model ini terdapat tim teaching yang berasal dari beberapa mata pelajaran berbeda namun memiliki tema yang tumpang tindih atau overlap. Dalam tahap ini, guru yang bergabung haruslah kompak serta memiliki skill yang tinggi. Tahap ini juga dapat membangun rasa percaya diri dan kepercayaan sebagai perancang model. Model pembelajaran integrat sangat tepat diterapkan di kelas tinggi 4, 5, dan 6. Penerapan model pembelajaran integrat yaitu mengkaji kurikulum berbagai mata pelajaran yang dimungkinkan dapat memunculkan ide untuk pembelajaran terpadu, menentukan jenis mata pelajaran dan keterampilan yang akan dipadukan, memilih kajian materi, KD, indikator, keterhubungan 4 disipliner utama ditemukan, konsep, kecakapan atau keterampilan, dan sikap. Contoh model pembelajaran integrat kelas 4 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Matematika. Tema yaitu tema diri sendiri, KD Bahasa Indonesia menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan cara membuat sesuatu atau menulis. KD IPA mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. KD IPS membaca peta lingkungan setempat, kabupaten, kota, provinsi dengan menggunakan skala. KD Matematika melakukan operasi perkalian dan pembagian. KD gabungan yang didiskusikan adalah menulis petunjuk penggunaan alat peraga struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya,
dan menemukan skala antara alat peraga dengan rata-rata tinggi badan siswa. Model ini bisa digunakan untuk mengantisipasi atau mengakali apabila muatan kurikulum di sekolah terlalu banyak atau overload, sedangkan waktu terbatas. Di samping itu, cocok pula digunakan pada level pendidikan yang menjadikan siswa sebagai fokus dalam pembelajaran dan pertimbangan atau holistik. Dijadikan dasar teori dalam proses pertimbangan. Selain daripada itu, sama halnya dengan model Webet, dalam pengembangannya sebaiknya dilakukan secara tim. Ingat tingkat kompleksitasnya penentuan tema yang dijadikan fokus sama dengan pada model share, yaitu diambil dari konsep, prinsip atau skill yang ada dalam mata pelajaran bersangkutan. Pengertian antar bidang studi. Pembelajaran terpadu antar bidang studi adalah pembelajaran terpadu yang memadukan konsep, subkonsep, pokok bahasan, subpokok bahasan studi yang satu dengan bidang studi yang lainnya. Satu pembelajaran yang memadukan matematika IPA misalnya dikatakan sebagai pembelajaran terpadu antara bidang studi matematika dan IPA. Pembelajaran terpadu juga bisa terjadi antara IPA, IPS, matematika, dan bahasa Indonesia. Ditinjau cara memadukan materinya di dalam melaksanakan pembelajaran terpadu, guru terkadang masih memperhatikan secara tegas batas-batas antar bidang studi dengan yang lain. Namun kadang-kadang pula batas-batas antar mata pelajarannya satu dengan yang lain sudah sangat samar, hampir seperti tidak ada sekat yang membatasinya. Dalam praktiknya, jika suatu tema sudah ditetapkan, maka guru bersama siswa mengkaji tema tersebut dari sudut pandang masing-masing bidang studi. Berdasarkan tema tersebut, guru atau bersama siswa menentukan unsur-unsur bidang studi yang bisa dipelajari tanpa harus ada tumpang tindih dengan bidang studi yang lain. Jika suatu tema sudah ditetapkan, misalnya banjir, siswa diajak mempelajari aspek matematika, aspek IPA, aspek IPS, dan dari banjir tersebut, tanpa memperhatikan keterkaitan antara apa yang dipelajari dalam matematika, IPA, dan IPS. Sementara itu, bisa juga terjadi pembelajaran yang mengakibatkan siswa harus memadukan secara utuh beberapa atau bahkan semua bidang studi. Siswa tidak hanya dituntut untuk mengetahui aspek dari masing-masing bidang studi, melainkan harus mengoperasikannya sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh. Umumnya hal ini terjadi dalam pembelajaran proyek. Contoh dari penggunaan pembelajaran antar bidang studi ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya banjir, maka guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air dari PDAM yang tergabung dalam mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Contoh antar bidang studi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.